Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Renal Mauludi. Tidak seperti video perjalanan yang saya dokumentasikan pada saat melakukan pendakian. Jadi video ini saya khususkan kepada beberapa teman-teman yang banyak bertanya ataupun banyak sekali yang DM saya untuk membuat konten sharing-sharing tentang pendakian lah, berapa ongkos untuk mendaki, apa yang perlu dipersiapkan dan lain-lain. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang budget ataupun bagaimana cara kita untuk memanajemen suatu perjalanan. Yang pertama tentunya persiapan. Jadi persiapan di sini bukan hanya persiapan fisik, yaitu persiapan ongkos. Untuk ongkos sendiri, satu kunci yang sering saya lakukan yaitu sebelum saya menentukan suatu destinasi, saya selalu mencatat. Mencatat di sini bukan hanya mencatat tentang ongkos perjalanan, jadi dari peralatan apa saja yang dibutuhkan, berapa lama kita di perjalanan ada di lokasi ataupun destinasi tersebut, bagaimana kita cara mengatur jadwal-jadwal kosong kita pada saat di sana. Maksudnya mungkin ada jadwal yang renggang, kita bisa pergi ke tempat ini, itu seperti itu. Mungkin yang pertama saya siapkan yaitu mencatat tentang transportasi. Mencatat transportasi di sini juga mempengaruhi banget. Waktu itu saya pergi ke Gunung Merbabu. Sebelumnya saya sudah mencatat, mencari tahu tentang Gunung Merbabu ini seperti apa, aksesnya bagaimana. Itu pun dengan perkembangan teknologi saat ini kita juga bisa mencari tahu di internet, bisa melalui blog, bisa melalui YouTube, dan masih banyak lagi. Yang pertama, mencatat tentang transportasi. Pada saat itu saya menggunakan transportasi kereta api dari Jember menuju ke stasiun Purwosari. Stasiun Purwosari ini ada di Solo. Yang pertama, saya naik kereta api Logawa, ongkosnya 70.000 ke stasiun Purwosari. Setibanya di stasiun Purwosari, saya bersama satu teman saya langsung mencari rental motor. Nah, rental motor ini saya sudah menghubungi dari jauh-jauh hari. Nanti saya taruh di deskripsi. Ongkos ataupun biaya sewa motor sendiri 80.000 per hari. Pada saat itu saya sewa 2 hari, jadi per orang saya dan teman saya 80.000. Isi bensin sekitar 25.000. Waktu itu Honda Beat ya, gak begitu gede tangkinya. Untuk perjalanan dari stasiun Purwosari, kita harus menempuh perjalanan 1 jam lagi menggunakan sepeda motor, yaitu menuju base camp Selo. Nah, waktu itu saya menuju ke Selo lama karena ada 2, yaitu Selo lama dan Selo Ganci. Setibanya di base camp, kita langsung istirahat. Istirahat ini gratis karena itu base camp yang seperti apa ya, ibaratnya rumah warga yang memang gratis. Nah, yang tidak gratis nih satu teman-teman, sebenarnya ini gak wajib, tapi karena kita menghargai ataupun hitung-hitung membantu perekonomian warga, jadi kita harus membeli nasi yang dijual oleh pemilik rumah tersebut. Jadi kita membeli makan malam dan pagi sebelum pendakian itu satu porsi 15.000, dikali 2 berarti 30.000. Nanti saya total di akhir-akhir ya, jumlah dari ongkosnya. Nah, sewaktu itu kita langsung melakukan registrasi pendakian. Kurang lebih saya lupa sih, kurang lebih sekitar 15.000 per orang karena itu termasuk asuransi juga. Ya, untuk logistik sendiri udah kira-kira dipersiapkan dari rumah, baik itu air, camilan, ataupun ya yang mencakup tentang logistik lah. Itu kita habis 50.000 per orang. Nah, selanjutnya ya sudah, kita mendaki Gunung Merbabu. Kita menginap 1 malam di sana. Besoknya sekitar jam 3 pagi kita muncak, lalu kembali ke Sabana 1 tempat camp kita, lalu kita turun. Nah, saat turun kita tiba lagi di base camp sekitar jam 2 sore. Lalu kita langsung menuju ke terminal Tirtonadi karena waktu itu saya sengaja tidak beli tiket pulang karena rencananya ingin ke Gunung Sindoro, namun tenaga kita tidak kuat teman-teman, jadi gak jadi ya. Setibanya di stasiun Tirtonadi kita transaksi kembali, kita mengembalikan sepeda motor yang kami sewa. Oh ya, perlu teman-teman ketahui, untuk sewa motor sendiri ini wajib menitipkan
dua KTP ataupun kartu pelajar ataupun kartu mahasiswa. Setibanya di terminal Tirto nanti, saya langsung mencari bus dengan tujuan Jember. Pada saat itu sih langsung nggak usah transit di Bungrasi Surabaya. Kebetulan saya langsung dapat dengan tujuan Jember, itu bus ekonomi tapi nyaman lah bisnya, cepat juga. Waktu itu harganya 83.000. Nah, setibanya di terminal Jember, kita langsung cari angkot untuk menuju tempat tinggal kita masing-masing. Yang satunya Jan Fernando, ada di Jember Kota, yaitu menggunakan angkot biasa, yaitu tarifnya sekitar 10.000. Mungkin itu saja sih sharing dari saya. Yang pertama, kuncinya yaitu manajemen keuangan sih. Juga harus benar-benar cari tahu bagaimana tempat tersebut bisa diakses. Untuk sebenarnya sih lebih banyak teman lebih baik gitu untuk perjalanan, karena kita bisa seperti charter angkot ataupun charter mobil pick up sayuran untuk menuju base camp. Itu sih lebih seru menurutku. Cuman waktu itu kita kebetulan juga alhamdulillah dapat teman baru di Gunung Merbabu. Apa lagi ya, mungkin itu saja lah dari aku, gak perlu banyak-banyak. Mungkin selanjutnya saya akan mereview tentang budget menuju ke Gunung Semeru, karena pada saat ke Gunung Semeru saya juga tidak sama seperti kebanyakan orang, karena Gunung Semeru juga ada di Lumajang, tempat tinggal saya di Jember itu pun bisa diakses menggunakan motor. Mungkin itu akan saya bahas di video berikutnya. Mungkin teman-teman setuju bisa komen di kolom komentar ya.